Ini saya sampaikan, nomor 1 itu Pak Mas Anies, nomor 2 Pak Ahok, nomor 3 Ridwan Kamil, Pramono nomor 100 aja juga nggak ada. Gitu ya. Pasti kan tahu bahwa hari ini saya bertemu dengan Pak Anies, padahal itu bukan hal yang disetting untuk ketemu, enggak. Oh jadi itu kebetulan ya Mas? Itu rezeki anak soleh. Apakah nanti Mas ini akan tetap menjaga komunikasi dengan dia demi elektoralnya di Jakarta? Oh enggak, saya sama Mas Anies bukan lagi urusan elektoral. Oke. Saya kenal karena saya dulu ketua Dewan Mahasiswa ITB. Namanya kalau sekarang udah diamanain kayak gini, 0,5% aja berguna. Nah, tadi kan ngomongin soal komunikasi sama Pak Anies ini. Tapi Mas Pram ada komunikasi ngobrol sama Pak Ahok juga nggak? Itu gimana itu? Yang elektabilitasnya nomor 2. Iya, komunikasi sama Pak Ahok. Karena bagaimanapun Pak Ahok memberikan legacy yang cukup banyak di Jakarta. Termasuk ada pertanyaan begini, Bapak maju sebagai gubernur, anaknya maju sebagai bupati. Ini kan dinasti politik. Jadi kami berdua, saya dan anak saya itu mengalami proses yang sama. Yang bukan menjadi keinginan tapi menjadi amanat partai dan kami harus menjalankan. Apakah yang seperti itu juga bagian dari dinasti politik? Tapi yang paling penting jangan kemudian maju dan aturannya menjadi berubah, itu aja. Gitu. Oh, Stand-nya jelas berarti. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan Saya Fabian Ginur Sugando, host magang. di Gaspol, acara kelas web Kompas.com. Ngobrol gas pasti. Gaspol. Hari ini partai tandang. Partai tandang. Partai tandang. Dan ini pemain lama nih Tang. Pemain lama yang tiba-tiba muncul boom, Duar langsung. gitu. Iya. Dan kok trennya positif ya Tang? Iya nih. Orang lama terus muncul lagi kok trennya positif. Kayaknya PDI lagi seneng nostalgia sekarang. Siap. Siapa ini hari ini? Mas Fabian. Pramono Anung, selamat. Gaspol. Waduh. Aduh langsung gaspol. Fabian, Tatang, terima kasih. Kami yang terima kasih Mas. Jadi sudah mau tanya apa aja saya jawab. Yang biasanya saya tidak mau jawab. Oke. Tapi kalau saya tidak mau jawab, saya bilang tidak mau jawab. Berarti lu jangan kenceng-kenceng nanti Enggak. mau Tambah jawab. kenceng tambah baik. Oh, tambah kenceng tambah baik. Mas Pram, aku sebenarnya penasaran ini. Ini Mas Pram kenapa akhirnya memilih untuk mengiyakan permintaan Bu Mega untuk maju? Jadi kalau ngomong jujur, sudah tidak ada alternatif untuk bilang tidak. Karena saya ini kan sebagai loyalis di dalam partai dan saya memang sudah berjanji dalam diri saya sendiri. Seumur hidup berpartai itu hanya sekali, memilih partai yang pas karena memang saya latar belakangnya adalah sebagai aktivis. Saya ini kan dulu waktu di ITB pernah menjadi ketua himpunan yang sekarang menjadi ketua senat, menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB, seperti ketua BEM sekarang lah. Sehingga dalam berpolitik itu memang sudah direncanakan dari jauh. Ketika peristiwa tahun 88, waktu itu saya ketua Dewan Mahasiswa ITB, ditangkaplah 5 orang teman saya, di penjara 4-5 tahun. Seharusnya kalau saya tidak lulus, pasti saya juga ditangkap. Karena apa? Saya ketua dewannya. Tetapi karena saya udah 0 kredit, saya lulus, sehingga saya tidak ditangkap. Makanya teman-teman yang ditangkap 5 orang itu marah banget sama saya. Kenapa kok saya yang menjadi pimpinannya tidak ditangkap gitu. Jadi saya merencanakan semua itu dengan sungguh-sungguh. Termasuk pada waktu itu saya udah ditawarin untuk masuk Golkar dan langsung jadi anggota DPR yang caleg jadi. Tetapi saya memutuskan, waduh, enggak. Lebih baik saya bekerja keras untuk punya modal terlebih dahulu. Maka selama 10 tahun saya punya usaha sendiri, modal keras. Sehingga ketika tahun 99 saya memutuskan untuk maju, itu betul-betul saya udah tidak bergantung secara ekonomi dengan orang lain. Sehingga mempersiapkan diri betul-betul. Sampai kemudian sampai hari ini. Jadi sejak tahun 99 sampai hari ini udah 25 tahun saya jadi pejabat. Iya. Jadi alasan Mas apa persisnya ketika menolak? Nah, saya tidak bisa menolak. Tadi kan tidak bisa menolak gitu. Saya tidak bisa menolak. Saya sebenarnya dikasih tahu Ibu Mega itu dipanggil ke DPP yang mau diumumkan pada jam 1 siang. Tapi saya bilang, Mbak, enggak Mbak. Saya memang enggak. Dan saya Berani juga nolak Bu Mega ya. Di hari Senin itu ya? dari Senin itu. Iya. Ketika mau diumumkan, ya udah kamu bicara dulu sama istrimu. Saya bicara sama istri saya juga tentunya enggak. Tetapi saya bilang ya udahlah,
saya sholat dulu nanti saya kabari. Sambil nunggu istri saya sholat, saya telepon Pak Jokowi. Karena apapun saya ini kan pembantu presiden. Ya. Dan apapun saya punya etika politik. Sehingga saya telepon beliau, Pak, saya diminta Ibu Mega untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Pak Jokowi tertawa yang sudah saya ceritakan itu. Tapi saya masih tetap bilang tidak. Beliau menyampaikan, ini kan amanah, lebih baik tolong diterima. Jadi saya ingin menjelaskan secara clear bahwa dalam hal ini Pak Jokowi tidak ikut campur apapun. Hari yang sama, masih hari Senin jam 5 sore saya ketemu Pak Jokowi, saya menghadap beliau, saya bilang, Pak, saya tetap tidak untuk maju. Besok jam 9 pagi saya juga masih ketemu beliau, Pak, saya tidak untuk maju. Dan hari itu sepenuhnya saya itu menutup komunikasi kepada siapapun, karena saya tahu pasti saya dicari oleh DPP partai, dicari ibu, dicari yang lain-lain. Tapi kan ibu punya akses ke saya ini karena udah hubungan 27 tahun. Nomor sopir saya tahu, ajudan tahu, ini tahu. Tetap kan dikejar. Akhirnya jam 4 sore saya ke beliau, saya sampaikan, Mbak, saya mohon maaf, saya tidak bisa. Kalau bisa yang lain aja. Kalau Mbak percaya sama saya, nanti saya yang bagian ngurusin pendanaannya. Ibu malah marah, kamu jangan, pokoknya enggak, ini udah amanah untuk kamu. Ya saya minta izin, Mbak, saya minta izin untuk pulang. Itu belum ada jawaban. Ketika di tengah jalan, saya balik kantor sebentar, kan saya selalu pulang dari kantor itu di atas jam 5 lah. Telepon Rano, diatur oleh staf saya untuk ketemu Rano di rumah jam 7.30. Begitu duduk ketemu, saya cuma tanya sederhana aja, Bang, abang kan terpilih sebagai anggota dewan. Kan abang kalau maju juga harus mundur. Abang mau tetap maju atau enggak? Bang Dul bilang, ya saya maju selama Mas mau. Di situ saya terus terang, Bang Dul aja mau. Akhirnya kita berdua, Bang, kalau kita mau, saya ini fighter. Bang Dul juga bilang, saya juga fighter. Saya juga nggak mau kalah loh, Bang. Apapun kan, saya investasi nama itu kan sudah panjang sekali. Akhirnya kami berdua salaman, saat itu juga saya telepon Bu Mega. Saya sampaikan ke Ibu Mega, Mbak, saya lagi sama Rano, pakai video call. Lagi sama Rano, kita berdua akhirnya sepakat untuk maju. Dan mohon besok jam 11 kami akan mendaftarkan semua hal yang berkaitan dengan administrasi. Mohon Mbak segera perintahkan Sekjen sambil... Ya Ibu agak mau nangis gitu. Kamu udah belum aja udah mau merintah-merintah kan. Udah mau perintah-perintah gitu. Ya Mbak udah. Pokoknya ya udah kamu pasti nih bismillah menang merdeka gitu. Ibu. Mas, kok penolakan Mas disampaikan sih ke publik? Bukankah itu secara politik orang berubah-berubah bisa gitu secara politik. Tapi secara persepsi masyarakat, Mas dianggap nggak siap nanti? Bukan, saya ini mencoba memberikan pelajaran kepada siapapun untuk berpolitik dengan apa adanya dan jujur. Jujur ya Mas. Dan itu saya bangun, dan makanya saya paling nggak mau apapun yang off the record. Bagi saya itu tidak mendidik. Sehingga dengan demikian, kenapa ini saya sampaikan ke ruang publik sebagai bagian pendidikan politik. Bahwa kalau orang sudah mau, ya harus kerja keras. Yang seperti saya sampaikan, orang banyak mengatakan ini kan tidak mudah, Mas Pram nggak dikenal. Betul. Mas Pram juga bukan orang yang mau tampil di publik. Tetapi saya surprise ya. Ketika itu kan saya mengatakan, banyak yang menganggap bahwa saya ini turun gunung. Ini bukan turun gunung. Turun gunung kok kayak gini. Ini naik gunung, terjal banget yang ujungnya kita juga nggak tahu. Tetapi 4 hari setelah keliling ini sejak hari Rabu, dan memang saya muncul di berbagai media, itu mengingatkan ingatan publiknya cepat banget. Karena dulu saya kan waktu Ibu menjadi wakil presiden saya menjadi jubir beliau. Waktu sekjen setiap hari ngomong di publik. Waktu pimpinan DPR juga saya termasuk yang dianggap sebagai ininya media darlingnya media lah gitu ya. Karena saya nggak pernah nolak. 4 hari muncul di publik terus menerus. Ketika hari pertama saya datang ke KPU, nggak banyak orang yang tahu saya. Ketika itu, secara jujur ya. Ya yang tahu paling PDI karena saya sekjen partai. Tapi publiknya kurang gitu. Hari kedua mulai kan tampil di berbagai media, mulai ada yang kenal. Kalau dari 10 orang mungkin 2-3 orang kenal. Hari ketiga kemarin
saya keliling termasuk ke konser di GBK, itu juga mulai orang kenal, tapi nggak banyak. Tetapi hari ini saya jalan sama Bang Dul Rano, publik udah mulai mengenal cukup banyak. Artinya apa? Untuk melakukan sosialisasi bagi diri saya sendiri tidak terlalu sulit. Karena mungkin orang dengan ingatan, oh iya dulu ada. Tapi minimal kalau orang yang sudah dewasa tahu nama Pramono Anung. Tapi orang tidak tahu wajahnya kayak apa. Memang saya menyembunyikan wajah selama ini kan gitu. Tapi Mas Pram, aku pengen tahu juga tadi kenapa menolak itu kan sampai beberapa kali gitu. Padahal kita tahu secara background histori Mas Pram cukup mentereng gitu, sekjen, ketua DPR. Artinya kan harusnya nggak tahu ya di bayanganku langsung tak ambil aja itu tawaran gitu. Tapi kenapa enggak? Apakah ini kaitannya karena Mas Pram juga di posisi yang paham bahwa situasi antara PDIP dan Pak Jokowi nggak baik-baik aja gitu? Saya secara jujur mengatakan itu tidak menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan paling utama terutama memang saya sudah mempersiapkan diri untuk 25 tahun ini cukup. Dan saya sudah mempersiapkan diri memberikan kesempatan misalnya sekarang masa anaknya udah jadi bupati, bapaknya masih pengen jadi gubernur, kan juga nggak fair begitu. Sehingga dengan demikian saya beranggapan bahwa udahlah gitu. Dan apalagi secara, kan saya dari sebelum masuk ke PDI saya kan berbisnis juga, udah punya bisnis yang juga cukup mapan. Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah saya lakukan. Kalau dilihat semua medsos saya sebenarnya makanya kesulitan pasti nyari saya. Nggak pernah tuh tentang aktivitas yang framing yang memberikan ini ke efek wow kepada publik, enggak. Yang saya tampilkan sepedaan, cucu, udah, atau olahraga udah, itu aja. Karena memang saya secara sadar melakukan itu. Gitu. Oke, Mas, tapi penting nggak sih seorang gubernur itu harus menjadi jembatan gitu ya bagi masyarakatnya dan pemerintah pusat gitu? Oh, pengalaman yang ada ya. Ketika di era pemerintahan yang sekarang di dua periode saya bersama Presiden, menurut saya sangat penting. Karena nggak bisa pembangunan di Jakarta itu menjadi ego sektoral. Di Jakarta begitu kompleks, persoalan LRT, MRT, KRL, Transjakarta itu begitu kompleks. Persoalan polusi udara yang tidak terselesaikan begitu kompleks. Karena tidak bisa pemerintah provinsi DKI Jakarta ini menyelesaikan persoalan sendirian, nggak bisa. Kebergantungan kepada pemerintah pusat juga besar. Apalagi ada daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang Selatan, yang mereka juga terlibat secara langsung dan banyak hal yang harusnya diselesaikan dalam bersama-sama dengan daerah penyangga itu tadi. Jadi memang butuh sosok yang dalam tanda kutip di tengah-tengah, berada di tengah-tengah gitu. Ya, orang yang bisa berkomunikasi baik dengan masyarakatnya, bisa menangkap aspirasinya, maka apa yang saya lakukan beberapa hari ini saya mendengarkan. Jadi saya naik MRT, saya tanya, Bu, apa yang menjadi problem utama Ibu? Ibu tinggal di mana? Kemarin kebetulan ibunya tinggal di Tangerang Selatan. Apa yang Ibu minta? Kalau Bapak terpilih, boleh nggak saya minta bahwa MRT-nya diperpanjang sampai Tangsel? Itu kan bahasa rakyat yang dibutuhkan. Jadi kita menyusun program itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tadi saya naik Transjakarta, saya tanya apa mereka, apa yang menjadi problem di Transjakarta ini? Jam-jam sibuk, terutama jam pulang dan berangkat kantor, itu tidak mampu melayani dengan baik. Armadanya kurang karena frekuensinya menjadi sangat terbatas. Sehingga berjubel-jubel bahkan sampai berdesak-desakan. Sehingga apa yang menjadi usulan Ibu, Bapak, mereka mengatakan frekuensinya ditambah. Nah, yang seperti inilah yang kemudian menjadi bagian dari apa yang kalau saya diberikan mandat, diberikan kepercayaan, yang seperti ini saya akan coba untuk diselesaikan dengan baik. Kalau mau nambah Transjakarta, hati-hati Mas, nanti korupsi Transjakarta terulang kembali. Sudah diingetin maksudnya. Sudah diingetin ya. Mas, tapi juga soal Mas Pram akhirnya terpilih, ini menariknya kan adalah Mas Pram ngobrol sama Pak Jokowi oke, malah mendorong, Bu Mega mah udah minta dari awal gitu. Ini apa, ya oke, kalau teman-teman dari PDIP kan menolak kalau mengatakan bahwa Mas Pram tuh titipannya istana lah. Tapi Mas Pram ngerasa nggak kalau kok kayaknya Pak Jokowi merestui juga karena
antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini pengen ketemu lagi nih atau sebaliknya dari Jadi Mas PDI-nya Pram gitu. itu adalah titik temu Jembatannya, dari titik kepentingan-kepentingan temunya. tadi. Nah. Jadi pertanyaannya sebenarnya ke situ tadi. Jadi saya harus mengatakan secara terbuka ya, memang selama ini saya termasuk yang dipercaya oleh Ibu Mega berkomunikasi bukan hanya dengan ke Pak Jokowi, termasuk ke tempat-tempat lain. Bahkan dulu ketika kami di luar pemerintahan dengan Pak SBY, boleh di cross check ke Pak SBY, saya yang ditugasin Ibu untuk berkomunikasi dengan Pak SBY. Yang sebenarnya masyarakat juga tidak terlalu banyak tahu, termasuk dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Kenapa itu sekarang saya sampaikan? Saya ingin memberikan pendidikan politik kepada para generasi muda bahwa berpolitik itu ada yang menjadi pilihan. Pilihan diametral, pilihan menjadi penengah, moderasi, atau apapun. Termasuk ketika tahun 2014, pasti masih ingat ketika KIH, KMP yang begitu tajam, saya kan ditugaskan untuk merajut itu dan menyelesaikan. Dan alhamdulillah akhirnya kan selesai dengan Pak Hatta Rajasa, saya duduk dengan Idrus Markam, dengan Setia Novanto, saya juga dengan Pak Oli Dodo Kambe. Itulah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam politik yang begitu juga ada. Dan itu sebenarnya memperkaya proses demokrasi yang kita miliki. Bahkan secara pribadi misalnya, pasti kan tahu bahwa hari ini saya bertemu dengan Pak Anies. Padahal itu bukan hal yang disetting untuk ketemu. Enggak. Oh jadi itu kebetulan ya Mas? Itu rezeki anak soleh. Saya kira saya kira putusan MK-nya Mas yang kebetulan. Ternyata ada juga. Enggak, saya memang bisa berkomunikasi sama siapa aja. Artinya peran hari ini yang dijalankan Mas Pram dengan... Enggak gini, secara tegas saya ingin mengatakan bahwa saya maju 1000% putusan itu Ibu Mega. Bahwa saya berkomunikasi dengan baik dengan seluruh menteri, dengan seluruh kepala lembaga, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, ya memang tugas saya sebagai sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet itu seperti kalau di dalam kelas itu saya kayak ketua kelasnya lah gitu. Karena yang mengatur, masa ketua kelas gak deket sama yang lainnya kan iya, nggak mungkin. Saya dekat sekali. Bahkan yang saya terkejut adalah banyak menteri-menteri, bahkan beberapa ketua umum partai yang menjadi menteri, mereka mengatakan, Mas kalau ini pasti kita support. Gitu. Karena memang kalau maju pasti disupport sama dia. Disupport, tapi coba ya karena satu partai mana aja tuh Mas? Ya pokoknya mereka mensupport lah. Tapi saya nggak etis untuk menyampaikan itu. Iya betul. Karena mungkin sudah di Kim gitu ya mungkin. Ya pasti udah di Kim lah. Nggak pakai mungkin lagi, udah pasti. Ya, gitu. Iya. Tadi pertemuan sama Mas Anies tadi dianggapnya sebuah kebetulan, tapi mohon maaf banget kami nggak percaya. Enggak, mau percaya. Apakah, sorry Mas, saya potong dulu. Apakah, dan ini kaitannya kan sama penunjukan nanti ketua tim pemenangan. Mas Pram udah bilang bukan Adian, dan clue-nya dua, public figure dan bukan kader partai. Saya pikir Komeng tadi, ternyata bukan. Apa nggak tahu ya Komeng. Apa Mas Anies jangan-jangan? Jadi pertemuan saya dengan Mas Anies hari ini betul-betul tidak direncanakan. Karena pada saat saya udah mau balik, mau pulang, mobil parkir di Plaza Senayan, Mas Anies juga di situ. Saya dibisikin ada Mas Anies. Ya saya karena selama ini sama Mas Anies baik-baik aja, saya nyamperin aja. Saya nyamperin. Terbuka saya menyampaikan, Mas apa kabar? Karena memang saya sama dia juga bertelepon-telepon yang biasa, makanya kalau dilihat apa yang beredar ya kita ketawa-ketawa aja. Bahwa ada bisik-bisik dalam, ya pastilah bisik. Tapi bisikannya apa ya nggak perlu diketahui. Oke. Belum. Satu lagi Mas Pram. Sosok Anies kan memang elektabilitasnya tinggi. Nomor satu, yang paling tinggi di semua survei. Apakah nanti Mas ini akan tetap menjaga komunikasi dengan dia demi elektoralnya di Jakarta? Oh enggak, saya sama Mas Anies bukan lagi urusan elektoral. Saya kenal karena saya dulu ketua Dewan Mahasiswa ITB, Mas Anies pernah menjadi ketua BEM Gajah Mada, kami mungkin beda 10 tahun. Ketika peristiwa Jogja lagi demo-demo di tahun itu, di 91-92, waktu itu kan mulai perlawanan kepada rezim begitu keras. Mas Anies termasuk yang nungguin anak saya yang sekarang jadi bupati, Kediri lahir, sehingga hubungannya personal. Makanya saya juga ketika hari Sabtu saya teleponan sama dia sebelum diumumkan. Hari saya mau berangkat ke KPU saya juga komunikasi sama dia. Karena memang ya adalah hal yang menurut saya wajar-wajar aja.
Artinya komunikasi tetap dijalin, tapi kalau ada bonus elektoralnya boleh lah Mas ya. Oh ya, namanya kalau sekarang udah diamanain Pak, kayak gini, 0,5% aja berguna gitu. Emang Yang penting masuk support iya, 0,5%. jawaban pemain lama Iya, emang pedes ya. Gini Tang ya, Iya. nggak sadar kita Nggak sadar. diayun-ayun. Ayun-ayun aja. Kalau sadar nggak kita ayun juga. Ya. Tapi Mas Pram, itu kan tadi soal tadi pagi gitu ketemu. Tapi yang sebelum ke KPU itu sebenarnya ada pembicaraan apa Mas di situ? Ya bagaimanapun kan Mas Anies ini kan tokoh ya. Mau suka atau tidak suka dia bisa maju sebagai gubernur, maju sebagai calon presiden. Tentunya banyak modal sosial yang dia miliki. Kami berdua berdiskusi tentang moderasi, tentang urusan agama, bagaimana ke depan bangsa dan sebagainya. Itu hal yang kita diskusikan. Tetapi untuk pencalonan saya sampaikan ke Mas Anies, Mas, saya udah begini, tetap nggak, tapi nggak bisa lagi. Saya harus maju dan saya akan maju dan saya akan fight. Gitu. Saya sampaikan apa adanya ke Mas Anies. Artinya waktu itu mungkin Mas Anies tahu kalau ya opsinya dari PDIP nggak ke dia itu ketika ketemu itu. Kalau udah diputuskan dia udah tahu. Jadi hari Selasa itu dia udah tahu, karena hari Selasa kan udah pasti ada persiapan. Ya. Dan mungkin saya satu-satunya calon gubernur yang tidak dideklarasikan. Iya benar. Oh iya, tidak dideklarasikan langsung daftar ke KPU. Iya. Iya. Karena kita memang ingin, ya udah kalau maju harus ada elemen of surprise. Begitu saya maju kan semua orang kaget. Ini siapa kok tiba-tiba maju gitu. Oke. Ya. Nah Mas, soal tim pemenangan tadi, tim ses tadi, kenapa pertimbangannya harus non kader? Kita ini hanya didukung 14% kursi PDIP, yang ada ya. di PRD. Nggak mungkin kalau hanya sekedar PDI Perjuangan kemudian melawan yang 86%, nggak mungkin. Maka dalam pilgub atau dalam pilkada ini yang bertarung sebenarnya adalah person. Orang, bukan lagi partai. Saya juga nggak yakin makin banyak partai itu akan makin mudah atau makin sulit. Menurut saya makin mumet. Bener, apalagi tadi ketumnya udah kontak-kontakan. Rembukannya wangel gitu Mas ya. Makanya saya merasa saya juga untuk bisa mendapatkan simpati publik, elektoral yang kamu katakan tadi, nambah dari 0,5, maka membutuhkan komunikator yang baik, yang bisa berbicara kepada publik dengan baik. Orang-orang yang tidak lagi katakanlah karakternya berbeda dengan saya. Saya kan bukan karakter yang saya katakan tadi yang diametral ngantemin orang kan gitu. Saya kan lebih merangkul. Jadi siapa saja pribadi mudah-mudahan akan bisa bersimpati dan memberikan dukungan kepada saya dan Bang Dul gitu. Oke, kapan Mas itu akan diumumkan? Dalam waktu dekat ini dan sekarang ini hampir jadi penyusunannya, termasuk nanti akan kami umumkan di rumah pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Mantap. Nah, tadi kan ngomongin soal komunikasi sama Pak Anies ini. Tapi Mas Pram ada komunikasi ngobrol sama Pak Ahok juga nggak? Itu gimana itu? Yang elektabilitasnya nomor 2. Iya, elektabilitas nomor 2 nih. Secara ini saya sampaikan nomor 1 itu Pak Mas Anies. Nomor 2 Pak Ahok, nomor 3 Ridwan Kamil. Pramono nomor 100 aja nggak ada gitu ya. Jadi masa nomor 100? Nggak ada, memang nggak pernah disurvei, gimana mau ada. Bukan nomor 100, ada sebenarnya. Ada tapi ya bayang-bayang aja. Gitu. Nah, saya sama Pak Ahok, saya juga termasuk dorong Pak Ahok. Ke ibu saya bilang, udah Mbak, Ahok aja Mbak, udah dia yang siap. Tapi kan memang udah ibu singkat cerita memutuskan. Saya berkomunikasi sama Pak Ahok. Karena bagaimanapun Pak Ahok memberikan legacy yang cukup banyak di Jakarta. Saya tanya sama Pak Ahok, Pak Ahok apa usulan ide-ide untuk Jakarta ini? Saya ini sebagai orang yang seminggu 3 kali goes, saya berterima kasih kepada Ahok. Pak Ahok, kenapa? Setiap sepedaan terakhir kita mau pulang putar DPR RI selalu naik Ahok, pulang naik Ahok, pulang naik Ahok. Jadi Pak Ahok itu di kalangan goeser Jakarta itu terkenal banget. Sehingga dengan demikian ya bagi saya sebagai orang yang goes sering di Jakarta, apa yang dilakukan itu merupakan bagian dari legacy tadi. Yang kita juga harus perbaiki. Apa yang diperbaiki? Di negara-negara yang sudah maju, sekarang ini kan ada. Kalau di kita itu yang orang bersepedaan jam 6 udah harus berhenti. Karena mengganggu lalu lintas kan. Kenapa nggak suatu hari dibuatkan sepeda jalur elevasi yang di atas atau di samping?
bahwa itu sudah dilakukan seperti di Bangkok ada, di Jepang ada, di Korea ada. Indonesia menurut saya sudah waktunya juga ada juga gitu. Oke. Kalau saya jadi diberikan kepercayaan menjadi gubernur itu salah satu yang saya akan lakukan. Oke. Sehingga jalan di bawah benar-benar hanya roda 4, naik motor di atas, sepeda di atas. Oke. Berarti ngobrol sudah banyak ya dengan Pak Oh Ahok? sudah, termasuk beberapa hal yang jadi program Pak Ahok untuk hunian naik ke atas. Iya. Itu kan bagus banget. Tapi kan waktu itu nggak diteruskan. Iya. Nah saya termasuk yang begitu akan saya teruskan. Oke. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies tentang misalnya ya harus diakui lah sekarang Sudirman Tamrin dengan pinisi itu saya juga baru tahu. Saya termasuk yang foto-foto di pinisi dengan gaya-gaya begini-begini. Udah kelihatan kayak naik Titanic kan begitu. Bapak-bapak banget. Bapak banget. Gitu. Oh, jadi secara nggak langsung sebenarnya Mas Pram ingin bilang bahwa aku ini gitu, Mas Pram ini sebenarnya mewakili program Ahok dan program Anies. Bahkan program Pak Sutioso, bahkan Bang Foke. Sutioso dengan Transjakarta harus diakui lah. Iya. Itu ide beliau begitu. Iya. Maka saya termasuk ya kenapa dalam berkomunikasi secara politik, siapa aja yang menjadi orang pernah punya legacy di Jakarta, minggu depan ini saya datangin satu-satu. Saya udah minta untuk tim saya berkomunikasi dengan Pak Sutioso, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, termasuk Pak Heru untuk saya datangin. Iya. Karena bagaimanapun mereka punya pengalaman dan saya ingin mendengarkan itu. Nggak banyak senior yang mau begitu kayaknya Mas ya. Ya nggak banyak, tapi menurut saya harus dilakukan. Harus dilakukan dan saya akan melakukan itu. Padahal masih mungkin Mas Pram bisa juga mengambil posisi-posisi di mana lebih ya saya nanti maunya ini gitu, nggak perlu melihat program-program. Bagi saya sederhana aja. Misalnya persoalan apa yang menjadi persoalan Jakarta? Polusi. Polusi kenapa nggak bisa segera selesaikan? Karena kita nggak punya sesuatu yang menjadi keyakinan untuk menyelesaikan itu. Harus ada role modelnya, harus tempat kita belajar. Belajarnya di mana? Negara-negara seperti Beijing, kan itu polusinya dulu lebih rumit daripada kita. Ya. Bisa selesai sekarang. Apa penyebabnya? Dua hal. Satu karena pemerintah pusat mewajibkan dan juga gubernur Beijing mewajibkan semua kendaraan di Beijing adalah electricity atau hybrid. Di luar itu nggak boleh. Iya. Bahan bakarnya udah nggak boleh lagi yang menimbulkan polusi yang tinggi. Maka dalam ke depan menurut saya contoh lah Pertalite itu udah nggak waktunya lagi, harus diganti lagi. Dengan demikian Beijing sekarang udaranya sehat banget dan Jakarta menurut saya juga bisa. Tapi bukan lanjut dulu Mas. Kenapa Jakarta bisa? Ketika KTT ASEAN Ya. 2 minggu sebelumnya kan aturan ini diberlakukan. Bahkan orang diminta untuk work from home, turun langsung. Artinya apa? Ada kesempatan untuk melakukan itu. Dan pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar batu bara di sekitar Jakarta itu juga harus ditertibkan. Dia harus betul-betul punya filter sebelum dibuang ke udara bebas. Gitu. Artinya Mas Pram sebenarnya nggak kosong-kosong banget. Kemarin kan soal Jakarta gitu. Oke, nyenyak banget. Buset, Enggak, iya. maksudnya makanya tadi saya minta maaf dulu sebelumnya gitu. Maksudnya sebenarnya kan Mas Pram bilang nggak siap lalu nolak gitu seolah-olah. Saya 10 tahun kan sebagai sekretaris kabinet. Siap. Semua rapat tentang LRT, Siap. MRT, Transjakarta, polusi udara, banjir, pasti saya ada kan gitu. Iya, padahal wartawan istana dulu nih, Mas. Iya. Ya, enggak Mas, maksud saya tadi kan Mas selalu merendah gitu loh. Ya supaya publik bersimpati dong sama saya. Oh sekarang. iya lu. Kan kamu bilang elektoral tadi. Bener, pemain lama. Pemain lama. Gitu. Ya kita lanjut nih ya Mas. Program. Program. Kalau soal penataan permukiman gimana? Itu kan juga jadi Ya. salah satu PR. Jadi belajar dari Pak Ahok. Sebenarnya waktu itu sudah hampir, ya kalau dikatakan 3/4 lah. Bahwa dia menata itu cukup baik. Tetapi kan tidak dilanjutkan. Karena juga kebijakannya kemudian berubah kembali. Menurut saya, Jakarta ini sudah nggak mungkin orang untuk dibiarkan berkembang secara flat mendatar. Harus naik ke atas. Singapura telah melakukan dengan baik, Beijing dengan baik, Shanghai dengan baik. Jakarta apakah bisa? Bisa. Selama orang yang katakanlah tidak mampu betul-betul diproteksi. Tetapi orang yang menengah dan mampu, ya mereka diperlakukan secara adil. Artinya ya udah harganya
berbeda dengan orang yang tidak mampu. Itu kalau dilakukan, menurut saya bisa. Pemerintah memang berhak untuk melakukan subsidi terhadap itu. Dan APBD-nya Jakarta kan gede banget. Iya, gitu. betul. Paling besar. Gede banget dan silvanya juga gede banget. Bisa, saya yakin bisa. Jadi solusinya sebenarnya bukan bekerja di area yang satu wilayah dengan permukiman ya Mas? Ya, ya bahwa gini, saya termasuk yang sudah menerapkan di kantor saya. Iya. Work from home itu tidak hanya ketika COVID, sekarang juga kita terapkan. Kenapa? Teknologi kan begitu maju. Untuk bisa melakukan pengawasan terhadap orang bekerja di rumah, sekarang kan udah nggak harus ditungguin satu persatu. Ya. Teknologi bisa memantau dia sedang bekerja atau tidak. Resultnya juga kelihatan. Kita melakukan itu di Sekretariat Kabinet dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan menurut saya itu juga menjadi hal yang kita pikirkan supaya orang tidak perlu beraktivitas yang begitu jauh. Iya. Misalnya dari Tangerang, dari Bekasi, uangnya habis, waktunya habis, polusinya juga meningkat. Kalau bisa work from home, kenapa tidak kan gitu? Iya, efisiensi juga ya. Jauh lebih efisien, jauh lebih efisien. Oke. Nah, tapi melihat ini Mas Bram, aku pengen tahu juga kalau di DKI itu kan permasalahan permukiman itu seringkali udah dipindah gitu ya ke rumah susun, tapi protes-protesnya adalah misalnya jadi jauh sama tempat kerja atau bahkan sama pengelolanya akhirnya nanti kunci nggak dikasih tuh. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Sudah dijanjikan Iya. kayak warga Kampung Susun Bayam ya? Ya kayak gitu ribet gitu loh Mas. Persoalan-persoalan yang seperti ini selalu akan ada. Iya. Tergantung pada bagaimana pemerintahnya sendiri. Kalau selama pemerintahnya itu dengan bersih, tegas, terbuka, transparan melakukan, saya yakin semuanya akan menuruti itu. Tetapi kalau kemudian pemerintahnya banyak titipan, banyak hal yang kemudian juga mengambil manfaat dari itu, baik ke pengembangnya sendiri juga tidak mengikuti, masyarakatnya juga prejudice, nggak percaya gitu. Inilah yang selalu menjadi persoalan kita. Tapi kalau sampai hari ini Mas Pram tuh setelah ini ya berarti berapa hari Mas? 4 harian inilah ya. Kayaknya kepikiran waktu mau tidur atau waktu jalan balik gitu, kayaknya paling pengen tuh yang mau dibenahi dulu Jakarta sebelah mana? Program bersuara gitu lah. Enggak, saya tidak termasuk yang kemudian programnya itu mercusuar. Realitas. Realistis ya. Realistis. Ya, makanya saya dengerin betul orang di Transjakarta, LRT, MRT, dimanapun saya sekarang bertanya. Karena di dalam merumuskan itu jangan merumuskan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Makanya ya saya tadi kan sudah memberikan contoh-contoh yang konkret dan real yang perlu dilakukan. Bahwa kemudian ada program besar ya pasti. Program besarnya kapan dikeluarkan? Kalau sudah diumumkan kan gitu. Karena masih bakal calon ya sekarang ya. Iya. Masih bakal calon. Nanti pengumuman tanggal 22 ya. 22 September. Tanggal 22 September. Mas Pram, kalau mau jadi gubernur yang seperti apa sih? Saya menjadi gubernur pekerja keras, Kak. Karena itu memang dari dulu tipe saya. Iya. Oh. Saya bukan orang yang, ya saya juga berani mengatakan terbuka, bukan orang yang pernah minta jabatan, even kepada Bu Mega maupun kepada Pak Jokowi. Dan ini pun kan saya tidak minta, tapi kalau nanti saya jadi gubernur, saya akan bekerja keras untuk itu. Untuk mewujudkan apa yang saya janjikan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya inginkan, pasti saya sampaikan. Jadi saya akan mengambil posisi untuk bekerja keras. Dan saya juga bilang sama Bang Dul, Bang udahlah, lebih baik dalam persaingan untuk Pilgub ini, kita menawarkan sesuatu dengan riang gembira, jangan kemudian menegasi orang ataupun menjelek-jelekan dengan hal berkaitan dengan etnisitas, agama, dan macam-macam. Karena itu kita punya pengalaman yang sangat buruk. Lebih baik kita, walaupun dinyek-nyek ya nggak apa-apalah. Underdog nggak apa-apa. Underdog nggak apa-apa. Kan memang kita dianggap underdog, hanya 14%. Yang penting jujur ya Mas. Yang penting menang. Padahal kalau cara itu mau digunakan, bisa sebenarnya bisa karena Ridwan Kamil itu kan udah mulai kena tuh antara ini the Jack atau apa. Oh kalau saya kayak tahun gitu. 2011 boleh dilihat di jejak digital saya. El Clasico Persib lawan Persija. Saya ditanya pada waktu itu, saya bilang secara terbuka, Persija. 2011. 2011. Kalau ngomong sekarang beda. Persik Kediri.
Oh ya pastilah. Bersih gede. Iya. Artinya kan itu bisa sebenarnya dipakai, tapi Mas Pram kayaknya nggak mau pakai Enggak. soal etnisitas itu ya. Mas, satu hal yang jadi sorotan di beberapa pemerintahan yang baik Heru Budi, Anies sebelumnya itu adalah soal jarak antara rakyat dengan gubernurnya. Rakyat itu seperti sulit mengadu ketika ada sesuatu di wilayahnya atau sesuatu yang ditemui. Apakah itu juga nanti masuk ke pertimbangannya Mas Pram untuk Orang mengadu harus gampang. Iya. Bisa dibuatkan secara digital untuk pengaduan itu, apa juga bisa dilakukan seperti gaya Pak Ahok. Orang itu langsung. Menurut saya dua-duanya bisa dilakukan. Dalam kompleksitas persoalan yang dihadapi Jakarta seperti ini, kalau dilakukan seperti semuanya dengan cara bertemu langsung, gubernur juga nggak akan bekerja karena persoalan begitu banyak, waktunya habis. Tapi kalau secara digital dan kemudian tetap apapun pertemuan langsung itu menjadi penting. Bahkan kalau perlu turun ke daerah, ke basis-basis, itu sangat membantu untuk mengetahui, memotret persoalan yang ada di masyarakat. Dan saya akan melakukan dua-duanya. ada kecanggungan nggak? Karena kan udah lama menjadi chef di dapurnya presiden. Nanti ada kecanggungan nggak nanti? Enggak. 4 hari ini saya sudah melakukan. Ya memang awal-awal pasti ada. Untuk senyum pun kan harus dilatih. Iya. Main lama nih Pak. Kita harus banyak belajar nih Pak. Wis mulai enjoy ya. Senyum pun harus dilatih. Cara bersalaman juga harus dengan gestur yang pas. Ya apapun, saya ini kan 4 kali pernah terpilih sebagai anggota legislatif. Dan itu pengalaman yang nggak banyak dimiliki orang. Sehingga dengan demikian cara selamanya juga udah bener gitu. Bener. Tatapan matanya pun harus yang gitu. Tapi itu bukan artifisial kan ya Mas? Bukan. Karena saya melakukan dengan hati. Kalau saya nggak melakukan dengan hati, nggak mungkin di hari pertama aja saya udah 9 titik. Hari pertama. Begitu mendaftar, langsung 9 titik. Tampil di 5 live TV. Capek banget, tapi nggak apa-apa. Hari ini ada 7 titik. Padahal hari Minggu. Dikejar-kejar sama Tatang sama Febian juga nggak apa-apa gitu. Tetap digas ya. Tetap digas kan gaspol. Gaspol. Nah Mas, ini ada pertanyaan juga. Udah sekitar berapa? Berarti 20 tahun ya Mas ya menjadi seorang 25 tahun. 25 tahun jadi seorang politikus itu. Nah, ini 27 tahun. 27 ya. Apa yang sebenarnya bikin Mas Pram ini tetap survive, bertahan gitu? Seperti yang saya katakan, saya dalam berpolitik selalu yang paling utama itu loyalitas. Yang kedua, politiknya adalah politik yang bisa diterima oleh siapapun. Yang ketiga, menyampaikan sesuatu dengan apa adanya dan jujur. Apa adanya dan jujur. Mungkin orang juga terkaget-kaget ketika saya muncul kok. Saya menyampaikan secara terbuka yang orang pikir itu sesuatu yang dalam politik tabu. Misalnya saya mengakui, ya memang di survei nggak ada. Bukan lagi ini turun gunung, naik gunung pun kita nggak tahu di mana puncaknya. Benar-benar Mas. Apalagi saya kan memang nggak pernah disurvei dan nggak pernah punya niatan aja nggak ada. Tetapi sekarang 2 minggu lagi kalau disurvei, Bismillah. Saya yakin pasti udah berbeda banget. Oke, ngomongin soal loyalitas nih, Mas Fabian, Mas Pram ini menarik karena situasi kan. Ya, kita tahu Mas Pram itu kan PDIP, tapi juga kemarin ngurusin dapurnya Pak Jokowi. Nah, soal loyalitas ketika dua kubu ini saling bertabrakan tuh, piye Mas ngakalinya? Yang jelas kan saya nggak pernah nabrak kanan, nggak pernah nabrak kiri. Kerja keras secara profesional, sebagai sekretaris kabinet saya kerjakan, sebagai orang yang dipercaya oleh Ibu Mega, saya setiap minggu 2 kali pasti ketemu Ibu Mega. Dan untuk itu ya nggak ada sesuatu yang membuat saya pusing. Saya tetap hidup happy karena memang itu tadi, segala sesuatu selama dilakukan dengan terbuka, transparan, apa adanya, kita tidak punya vested interest pribadi, bekerja secara profesional, bisa dilakukan. Sulitkah itu Mas? Ya mungkin sulit buat orang lain. Bagi saya sebenarnya juga sulit juga gitu. Tapi kan saya punya hati untuk melakukan itu. Tapi misalnya Bu Mega nggak sambat-sambat soal Pak Jokowi sama Mas Pram, Pak Jokowi juga nggak tanya-tanya soal Bu Mega sama Mas Masa Pram. urusan sambat dibuka ke publik. Apalagi kamu nggak bisa buka lah. Apalagi ada kamera nih. Apalagi ada kamera ya.
Nanti ya pas off the record ya. Oh nggak ada off the record. Nggak ada off the record, nggak ada off the record. Oke. Tapi mempertahankan berada di tengah itu lumayan cukup challenging Mas ya. Ya, artinya saya memang sekarang ini menjalankan intermittent fasting. Banyak orang mengatakan kok tiba-tiba turun banyak. Apakah itu karena jepitan itu? Enggak, karena memang saya lakukan dengan sadar. Sehingga saya makin dijepit makin bahagia. Badan saya lebih kurus, lebih sehat, dan alhamdulillah gowe saya lebih gesit. Gitu. Oke. Jadi Mas Pram sudah berpasangan dengan Bang Bang Dul. Dul, ya. Apakah pembagian tugas ke depan nanti sudah dirancang sejak Oh awal? sudah, sangat ya? sudah. Waktu begitu saya salaman dari duduk, saya bilang sama Bang Dul begini, Bang, kalau kita memang diberikan amanah dan bismillah kita jadi, yang paling penting adalah jangan pernah ada dualisme dalam kepemimpinan kita. Saya terus terang selama ini bekerja dengan cara kebersamaan dan gotong royong. Dan semuanya transparan. Apa yang saya lakukan di Sekretariat Kabinet, saya kan juga punya Wasiskap, Wakil Sekretaris Kabinet. Dulu yang namanya Wasiskap itu hanya jadi penserep. Tapi di era saya langsung duduk, saya panggil dia. Pekerjaannya apa Wasiskap yang sekarang ini? Hanya membantu Seskap ataupun mengganti kalau Seskap nggak hadir di acara aja. Saya bilang enggak. Di Seskap itu sebagai kantor presiden sehari mungkin ada hampir 500-an surat. Saya bilang sama Wasiskap saya, udah semua surat Bapak yang baca, Bapak yang membuat memo, mana yang harus diteruskan, mana yang harus... Karena dia kan pengalaman banget. Ya, sebagai orang yang tumbuh dan lahir dari dalam kan udah tahu banget. Dan itu kan jabatan tertinggi di situ. Iya. Tetapi semua surat keluar harus saya yang tanda tangan. Dan saya yang bertanggung jawab. Yang terjadi apa? Semangat di dalam luar biasa. Karena dipercaya, dan saya tidak bawa satu orang pun Dari luar ya. dari luar untuk ngurusin itu. Kalau menteri kan biasanya bawa ini. Saya nggak bawa satu orang pun dari luar untuk ngurusin yang bersifat substansi. Sehingga apa? Sehingga menjadi baik, dan tolong boleh ditanyakan ke internal saya. Pasti mereka happy sekali. Begitu saya mau berhenti, pada banyak yang sedih lah gitu. Kemarin katanya sempat udah ketemu ya, Mas, apa namanya, satu Jajaran. Seskap gitu. Ya pada intinya kami ini kan memang udah seperti keluarga besar. Oke. Dan saya juga mengatakan kepada mereka, saya ini kan sebenarnya tidak pernah mengharapkan atau berharap jadi apapun. Karena memang betul-betul saya itu pengen istirahat. Tapi kalau sudah dapat amanah begini, dan kalau nanti saya, bismillah saya menang, saya pasti akan all out untuk itu. Dan saya ke teman-teman Seskap, saya juga mempersiapkan supaya mereka juga tahu bahwa saya tidak akan menggunakan jabatan ini untuk membantu saya. Oke. Oke, kita sekarang beralih ke soal elektabilitas. Elektabilitas. Mas Pram, aku pengen tanya, gimana strategi menaikkan elektabilitas nanti Mas Pram? Karena kita tahu kalau Bang Dul ini kan memang, si Dul di era saya, era Mas Fabian memang kita idolanya itu ya. Tapi Gen Z ini nggak tahu si Dul Kalau juga ya idolaku Mas sih, Pram. Ya sekarang ini Cara ya, aku tim Zainab bos. Waduh, berat. Sarah dan Zainab yang menang Pramono Anung. Aduh, main lama dia Mas. Pemain lama kan. Persaingan antara Sarah dan Zainab yang dapat Pramono Anung kan gitu ya. Suhu. Jadi untuk meningkatkan elektabilitas harus bahasa anak sekarang. Oke. Kebetulan anak saya bertanya pada saya bahasa yang sederhana. Bapak gimana untuk bisa Gen Z ini bisa kenal Bapak dengan cara Bapak? Saya bilang apa yang menjadi tool mereka? Kan berbeda. Dulu di tool kami pada awal-awal 2010-an itu kan Twitter lagi booming. Saya terus terang termasuk yang nge-tweet yang kemudian dipermasalahkan di ruang publik. Saya disuruh minta maaf, saya nggak mau minta maaf. Pada saat itu zamannya memang melakukan itu. Di sekarang yang nomor satu itu TikTok. Saya mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa ngerti TikTok. Dalam bahasa itu, saya juga kaget. Ternyata saya dianggap di dalam bahasa TikTok itu lebih gampang untuk menjual diri saya. Dengan jujur apa adanya, dengan mengatakan bahwa Pramono Anung lebih menang daripada Sarah lawan Zainab. Itu adalah bahasa TikTok yang bisa disampaikan ke ruang publik secara terbuka. Apakah saya punya TikTok? Saya harus mengatakan hari ini nggak punya. Anak saya yang membuatin itu. Akan punya berarti. Dan akan punya. Suruh joget-joget pun saya mau. Gitu.
Gini-gini pun mau. Ini TikTok jadul Ini ya? dari yang jadul, dari yang gini-gini pun juga mau. Tetapi inilah bagiannya apapun. Dalam kompetisi saya harus bisa berbahasa itu. Ya. Kebetulan musik-musik saya, film-film saya, kesukaan saya, ini sebenarnya generasinya generasi TikTok. Oh, Gen Z. Gen Z. Iya, iya. Nah, Kamu sama saya aja kalah, Tang. ya Tadi tadi liatin playlist lagunya kita dilihatin kalah, playlist kita udah kalah sih. Tapi menarik sebenarnya. Ya udah, coba kita buktiin lah. Anu enggak Playlist lagu. Playlist lagu lah. Mas Pram. Saya sekarang lagu yang paling saya senengin Alibi. Nah, kamu aja nggak tahu toh? Aku nggak ngerti apa nanti. Peggy sebutin Go. aja. Wah, Peggy Go tahu. Lagunya Peggy Go yang baru apa aja selain Nana Nana Nana? Saya yang tahu Nana yang I Believe. ada cerita di antah berantah itu bukan sih? Bukan ya? Ah, Febian Aduh, ini. lawas banget ya. Tapi saya koplo juga mengikuti loh. Koplo juga ngikutin. Saya termasuk pendengar koplo yang baik. Kalau band-band Indonesia lah Mas Pram, yang anak-anak zaman sekarang apa Mas Pram? Ya Slank, Gigi, Oke. Dewa pun walaupun beda partai saya suka Dewa. Beda banget. Walaupun beda partai. Iya, saya suka Dewa dan saya mengagumi luar Apa biasa sih, lah. Kak? Betul. Termasuk lagu dia sama Yura yang sekarang begitu Risalah Hati itu yang begitu top banget Iya. itu. Ya harus diakui lah itu memang anak muda sekarang sukanya seperti itu. Tapi lagi-lagi ini bukan dalam rangka kepentingan politik Enggak, kan ya memang Mas ya? kamu lihat playlist saya Iya. semuanya itu. Tadi udah nih sahabat kompas.com ya. Tadi udah di spill. Playlistnya. Dan malah kita yang nggak tahu ya, Kita Tan. yang nggak tahu. Tapi sulit nggak Mas? Apa ya untuk mengikuti tes dari Gen Z itu sendiri? Kebetulan saya sama anak saya itu betul-betul penikmat musik dan juga menonton apa yang menjadi aktivitas Gen Z sekarang. Orang pasti nggak percaya kalau saya hobi nonton BTS gitu. Saya sama anak saya. Masa Mas? Iyalah, kalau Kumpul-kumpulan gitu. nggak apa-apa. Saya nonton BTS dan saya jingkrak-jingkrak saya seneng juga. Termasuk Super Junior. Itu generasi kamu, Vivian. Tahu lagi. Oh iya. Itu pola itu terjadi karena Mas Pram menemani apa tumbuh kembang anak dengan intens. gitu. Enggak, Atau saya gimana, termasuk yang terbuka dengan anak. Baik anak saya yang laki-laki maupun anak yang perempuan. Kebetulan anak saya yang perempuan yang nomor 2 ini suka Korea banget gitu. Drakor banget. Oke. Ya saya harus bisa tahu apa yang menjadi, karena ini menjadi ruang untuk kita bisa berdialog dengan anak. Tetapi itu membantu saya membaca sekarang demografi yang berubah banyak, terutama kepada generasi yang tumbuh anak-anak umur 18 tahun sampai dengan 25 tahun ini kan berbeda banget cara berpikirnya dengan kita pada waktu dulu gitu. Tapi saya mengikuti itu. Contohnya lah lagunya Tiara Andini Kupu-Kupu gitu. Ini kan sempat hit banget. Ganti lagunya Yura. Ya. Nah, saya yang begitu-begitu saya ngikutin. Bahkan lagu Niscaya pun Aisyah itu kita baru cocok itu. Iya iya. Nah Mas ini kan kalau kita bicara itu kan mulai sebenarnya dari Pilpres kemarin kan disebutkan bahwa pemilih mula maupun dari Gen Z itu cukup banyak dan besar. Artinya siapa yang dianggap cukup bisa masuk ke Gen Z mungkin nanti akan memegang kemenangan. Nah kuncinya itu. Menurut Mas Pram Gen Z ini memandang politik itu seperti apa sih Mas? Saya kemarin terkejut ya. Kebetulan saya kemarin dibuatkan acara yang berkumpul dengan Gen Z. Tapi Gen Z ini kan secara ini juga kelasnya berbagai level. Ini anak-anak Gen Z yang memang rata-rata pendidikannya S2. Cara berpikirnya kritis. Saya benar-benar diberikan pertanyaan yang dalam dan tajam. Sampai mereka juga hafal tentang misalnya hal yang berkaitan dengan transportasi di Jakarta diatur dalam Perpres 55. Ya kebetulan Perpres itu kan saya ikut menyusun. Untuk saja saya bisa hafal di luar kepala tentang Perpres itu. Saya tapi kaget bahwa rata-rata anak sekarang pengetahuan, pemahaman dan keinginan untuk itu dalam banget. Termasuk ada pertanyaan begini. Bapak maju sebagai gubernur, anaknya maju sebagai bupati. Ini kan dinasti politik. Kalau saya tidak siap tahankan dan juga menjelaskan ke publik bahwa saya ini maju bukan karena keinginan, kecuali kalau saya meng-create itu. Dan ternyata anak saya di periode pertama maju sebagai bupati Kediri, saya tahu banget. Juga karena bukan keinginannya. Sama sekali nggak pernah mendaftar untuk jadi bupati. Jadi kami berdua, saya dan anak saya itu mengalami proses yang sama.
yang bukan menjadi keinginan tapi menjadi amanat partai dan kami harus menjalankan. Apakah yang seperti itu juga bagian dari dinasti politik? Menurut saya di negara manapun, di negara maju termasuk di Amerika, bahwa kemudian Clinton, Kennedy dan sebagainya menjadi calon, Reagan dan sebagainya, ya itu karena memang apapun orang dalam keluarga yang biasa berpikir secara politik yang besar pasti, tapi yang paling penting jangan kemudian maju dan aturannya menjadi berubah, itu aja gitu. Oh, Stand-nya jelas berarti. Oke. Bisa di penghujung ini Mas Pram. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Aku pengen tahu apa pandangan Mas Pram atau ada nggak Mas kalau bisa tak tanyain hari ini pandangan Mas Pram tentang Ridwan Kamil lah. Ridwan Kamil, alumni ITB, pernah menjadi bupati, menjadi gubernur, tentunya dia tahu dan paham. Saya selalu melihat orang dalam positif dan saya termasuk waktu Ridwan Kamil berkeinginan untuk maju sebagai konsultasi di 2024 kemarin. Dia termasuk yang datang ke saya untuk berdiskusi. Oh, soal mau maju ke Pilkada Jakarta itu. Apakah ada ruang atau enggak? Ya, diskusi itu kami lakukan sehingga dengan demikian saya merasa bahwa dengan kan sekarang dipanggil Bang ya, bukan Kang Ridwan. Tapi Bang Ridwan udah di Jakarta ini. Ya udah kita berkompetisi secara sehat, tapi saya hanya ingin mengatakan saya tetap Mas Pram saja. Jangan Bang Pram. Tuh, ada satu lagi lu yang nanya. Oh iya, benar. Kalau Bang RK sudah, tapi kan ada Bang Dharma. Iya. Dharma Parengkun ini Ya. kalau ketemu saya pasti dia tersungut-sungut, udah itu aja. Pasti dia tersungut-sungut. Iya. Mau dibahas di episode kedua. Iya. Oke, terakhir ini Mas Pram ya, terakhir banget kalau di depan Anda. Gaspol ya. Ada rakyat Jakarta apa yang mau Mas Pram sampaikan? Rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta, saya Pramono Anung Wibowo, saya mohon doa, dukungan dan yang paling penting saya kalau terpilih saya akan gaspol bekerja untuk Jakarta. Hai, mantap. Tagline-nya udah belum? Jangan lupa Jakarta menyala. Jakarta menyala. Menyala Jakartaku. Menyala Jakartaku. Oke. Mas Pram terima kasih untuk waktunya di hari libur ini udah 4,5 jam lah ngobrol ya Mas. Nunggunya. 3 jam, ini sejam. Enak aja nunggunya sebentar aja. Iya. Nunggu di luar Mas kami. Enggak, udah aku kalau. Semoga kita doakan sukses sehat Mas. Amin. Perjuangan ke depan. Itu Mas Fabian dan sahabat Kompas.com semoga selalu tercerahkan dan mengikuti acara Kelas White Kompas.com. Kita ketemu lagi di Gaspol selanjutnya. Saya Tata Gurito. Saya host magang Fabian. Saya boleh nggak ikut Boleh. Gaspol? And see ya. Terima kasih. Gaspol.